Kan ada opini kita itu dituduh suka memecah belah. Nah, saya ingin jelaskan enggak gitu loh. Jangan malah dibalik-balik, ini kaidah kopiah di kaki. Gitu. Ini saya ingin meluruskan. Jadi tolonglah kita dalam forum seperti ini coba semaksimal mungkin cari persatuannya. Ketika Salafi menisbahkan dirinya kepada salafus soleh, kami ingin bertanya, salaf yang mana yang diikuti? Karena salaf itu sendiri berbeda sebagaimana disinggung. Banyak contoh kasus seperti dalam takwil, tafwid, dalam Rasulullah berisra mi'raj, dalam sahabat yang paling utama, itu salafus soleh berbeda pendapat. Bahkan sangat kontras dan sangat banyak. Jadi bahkan setelah kami membaca buku-buku Salafi, yang dimaksud dengan salafus soleh adalah mazhab Ibnu Taimiyah, tidak lebih dari itu, dan ke bawahnya. Itu yang pertama. Jadi salafi mana yang dimaksud? Salafus soleh yang mana? Sedangkan yang lain juga termasuk salafus soleh. Imam Syafi'i salafus soleh ittiba'nya. Ibnu Abbas salafus soleh juga. Kenapa kita menggunakan pemahaman salafus soleh? Kita semua insya Allah sering membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil mengatakan yang dimaksud siratal mustaqim katanya Ibnu Mas'ud adalah Islam, katanya Ibnu Abbas adalah Al-Quran, katanya Ali kitabullah, katanya Abul Aliyah ini seorang tabi'in adalah jalannya Abu Bakar dan Umar. Kita artikan ayat ini menurut versi tiga mufassir kawakan ini. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam, Al-Quran, kitabullah seperti pemahaman an'amta alaihim. Berarti di sini ada standarisasi pemahaman. Seperti, kenapa Pak? Karena tadi di awal saya katakan Quran nggak pernah salah, hadis yang sahih itu nggak pernah salah. Tapi yang salah adalah pemahaman. Sehingga kita mencari pemahaman salafus soleh tidak lain adalah dikatakan Rasul di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Kenapa kita jadikan panutan mereka? Karena manusia terbaik yang telah dijamin surga. Dari mana? Ketika Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin fahasuna ulaika rafiqa. Mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan an-nabiyyin. Orang nabi yang paling mulia adalah sepakat Nabi Muhammad. As-Siddiqin, manusia paling jujur setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang dijamin mati syahid adalah Umar, Utsman, dan mereka yang perang Badar, perang Uhud dan selanjutnya. Was-salihin, manusia paling soleh setelah Rasulullah adalah sahabat dan tabi'in yang dikatakan khairun nas tadi. Makanya saya akhiri dengan ucapan Ibnu Mas'ud, man kana minkum muta'assiyan, barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai suri tauladan, falyata'assa bi ashabin nabi, hendaknya dijadikan suri tauladan ini sahabat-sahabat Nabi. Kenapa Pak? Fa innahum abarrul ummati quluban, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, keimanan dan ketakwaannya. Wa a'matuha ilman, orang yang paling dalam ilmunya karena langsung belajar ke Rasulullah. Wa aqalluha takallufan, paling sedikit kesalahannya karena kalau salah langsung ditegur Rasul. Dan kata Ibnu Mas'ud tadi, wa ahsanuha halan, orang yang paling baik kondisi zamannya. Dan kita simpulkan bahwa kalau masalah bermadhab, namanya aja madhab itu tempat jalan. Berarti madhab itu adalah sarana untuk kita berjalan menuju satu tujuan Quran Sunnah. Nah, imam madzhab rahimahumullahu ta'ala ini mencoba mencari, membikinkan kita jalan. Kalau nggak bisa bikin sendiri, ikut jalan yang ada. Kalau bisa berarti Anda mustahid bikin jalan sendiri. Jangan sampai nggak bisa bikin, nggak ikut juga, akhirnya lewat di belakang rumah orang, repot nanti ditangkap, dikiranya maling. Maka sikap kita terhadap madhab jelas. Ini adalah jalan di dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i dengan risalahnya, Masya Allah, menuntun kita untuk menganalisa, berijtihad nas-nas Al-Quran Sunnah. Imam Abu Hanifah juga begitu.
Walaupun karena akhirnya adalah kita itu nanti ada yang mujtahid, ada yang awam, kita disuruh milih salah satu madhab yang paling menenangkan kita di dalam berfikih. Kalau kita condongnya ke Imam Syafi'i, silahkan. Kalau kepada Imam Ahmad, itu juga ahli sunnah. Bahkan Imam Ahmad sama Imam Syafi'i adalah guru murid. Kalau kita sampai bertikai, kan malu sama guru kita, yaitu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ibnu Utsaimin sebagai ulama Salafi dan Ibnu Fauzan dan lain sebagainya, termasuk Bin Baz, mengatakan Al-Asyairah wal Maturidiyah laysat min ahli sunnah. Mohon ditanggapi bahwa Asyairah dan Maturidi bukan bagian dari ahli sunnah. Bahkan mengatakan hum kufar, mereka adalah termasuk dari orang-orang kafir. Ketika berkata seperti itu, secara tidak otomatis Imam Syafi'i juga kafir karena bermazhab Maturidi. Sebagian besar ulama dan jumhur dari sejak zaman Rasulullah sampai abad sebelum ke-7 Ibnu Taimiyah itu bermazhab Asy'ari dan Maturidi dalam akidah. Karena hanya namanya saja Asy'ari dan Maturidiyah, sebenarnya pahamnya adalah dari Rasulullah SAW, dari para sahabat. Yang kami tanyakan, bagaimana komentar Anda ketika mengkafirkan, kata kalimat takfiri saudara-saudara kita? Karena tadi cantik sekali bicaranya, berbeda dengan di lapangan. Saya minta antum menghadirkan kata kaidah in kunta naqilan fasihha wa in kunta mudda'iyan fadalil. Dalilnya mana ahli sunnah mengkafirkan Asy'ari? Di mana kitabnya? Tolong ditunjukin sekarang. Karena kalimat kafir ini berbahaya, Pak. Karena Rasulullah mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduma. Terus ini kita tuh kalau ngomong agak sedikit ilmiah akurat. Imam Syafi'i Maturidiyah lahirnya duluan di Mas. Ya apa ini? Lahirnya itu duluan Imam Syafi'i, kemudian baru Maturidi. Masa ada orang belum lahir dinisbatkan? Ini logika muter-muter ini nanti. Jadi tolong, jadi kalau saya ingin menghadirkan suatu hal yang sifatnya ilmiah, itu data-data dipenuhi dulu, baru coba aja. Maturidi sama Asy'ari itu 300-an ke sono. Sementara Imam Syafi'i meninggal tahun 205. Itu. Saya dari tadi nunggu Pak Kiai Zainal Abidin, ini bedanya di mana? Kayak saya dengerin ceramah orang tambak beras aja. Padahal saya ada ilustrasi, mohon maaf Pak. Ya, aliran Salafi itu adalah paling ditakuti di daerah saya, Pasar Minggu. Ya. Terus terang Pak, yang tukang nonton Gus Dur dulu di Jombang saya. Nonton kemana-mana itu. Jadi soal masalah berbeda, bukan Salafi NU. Orang NU aja berbeda kok. Loh, antum ingin cari perbedaan ini. Tapi saya senang hadir ke sini cari persatuan bersama. Kalau masyarakat umumnya membedakan tuh antara salaf dengan salafi. Kalau salafi ya yang sekarang beredar ini. Kalau salaf itu ulama-ulama salaf yang karangan-karangannya kita baca, terutama ulama salaf dari mazhab Syafi'i. Dan itu memang sudah amat sangat dikenal. Salaf istilah lughawiyan atau syar'i. Kalau lughawi ya orang yang lebih dulu daripada yang sekarang ini akhir khalaf namanya dari si zaman. Tapi kalau istilahan, semua orang yang telah berpijak pada ahli sunnah dan tidak tertuduh membuat kebid'ahan, itu semua salah, walaupun akhir. Dan semua orang yang tertuduh membuat kebid'ahan dalam agama itu khalaf, walaupun awal. Contohnya Wasil bin Atha, umpamanya itu, dan masih banyak Ubaid bin Amr dan yang lainnya. Soal salafi yang mana? Antum sekarang melihat ajarannya apa orangnya? Tapi kalau orangnya, maaf Pak, salafi itu beda-beda orangnya. Contoh salafi saya dengan Abu Bakar, jelas hebatan Abu Bakar. Tapi kita ingin mencari ajarannya kan. Soal orangnya beda-beda. Namanya orang nggak maksum. Antum buat nilai suatu ajaran akan kacau. Makanya Muslim itu lebih baik dinilai dengan Islamnya, bukan dengan Muslimnya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang agak ekstrim. Seolah-olah salafi ini selalu berbicara masalah bid'ah, masalah khilafiyah, sehingga perpecahan. Apa ini ada pesan dari Amerika? Dibayar gitu ya, supaya umat Islam pecah terus.
Seperti kasus di Iran antara Syiah dengan Sunni, itu kan pesanan ada. Apa di Indonesia mungkin seperti itu? Tapi afwan ya. Nah, soal masalah sekarang ini kita sepakat bahwa kita sekarang ini memelihara sunnah-sunnah Rasul. Itu ada cirinya untuk menyelisih Yahudi. Kalau Bapak nuduh kita kirimin rekening, tolong tunjukin rekeningnya. Jadi soal masalah berbeda bukan Salafi NU. Orang NU aja berbeda kok. Loh, antum ingin cari perbedaan ini? Saya sangat menarik istinbat hukumnya, kemudian menjelaskan tentang Imam Syafi'i, tentang Imam Hanafi, sangat tertarik sekali. Nah, oleh karena itu Salafi ini pakai mazhab apa enggak sih sebetulnya? Adapun madhab, nggak ada perbedaan. Madhab itu dari kalimat, insya Allah Bapak Kiai tahu semua, dari kalimat dahaba. Madhab berarti tempat berjalan. Kita menuju Quran Sunnah. Nah, kalau saya sekarang dalam satu masalah, kadang-kadang mantep Imam Ahmad, silahkan terjeh. Tapi dalam satu saat, saya mantep Imam Malik. Contoh aja, kita kadang-kadang menggunakan di Indonesia aja Pak, orang awam ya, semuanya Imam Syafi'i. Giliran sekarang jual kulit kurban, apa itu pendapatnya Imam Syafi'i? Yakin kalau kita buka kitab-kitab kitab-kitab itu, pendapat yang membolehkan jual kulit kambing adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Loh kan? Nggak boleh, man. Contoh aja sekarang banyak orang sekarang bayar zakat fitrah pakai uang. Padahal Imam Syafi'i mengatakan haram, nggak boleh. Coba kalau kita baca di I'anatul Thalibin, tahlilan itu nggak boleh. Akil Munawar insya Allah bisa baca di dalam Kitabul Janazah, ngumpul setelah kematian hari ini haram, makanannya mubazir. Loh, sing salah sapa? Saya itu cuma menukil kitab. Bahkan putusan Bahsul Masail Banyuwangi dan juga yang ada di mana ini di Tasik, saya semua insya Allah Pak, kitab NU saya masih utuh. Dan saya mendapatkan wejangan dari guru saya, Bapak Kiai Najib, tolong kitab ini jaga. Berarti di sini memang terjadi dua. Nah, saya itu memilih NU kitab. Nah, Bapak terserah mau NU organisasi, ya itu jalan masing-masing. Tapi saya lebih memilih NU kitab. Jadi semua ucapan saya ingin pertanggungjawabkan di hadapan Allah melalui kitab-kitab yang ada. Karena pada dasarnya gini loh Pak, kita ini kan orang atba, pengikut. Dan senior kita adalah ulama-ulama itu. Katanya Gus Dur, NU itu ada dua, NU kitab sama NU organisasi. Nah, yang NU nyelentang-nyelentang itu jarang baca kita. NU yang nggak bener itu, banyak yang nggak bener kita. Kemudian fatwa mengenai merokok itu tidak elegan gitu fatwanya. Jadi hukumnya mutlak haram siapapun. Jadi kalau seorang istri melihat suaminya merokok, kemudian rokok itu haram, lalu istri ingin supaya suaminya berhenti merokok. Nah sekarang suami tetap tidak mau berhenti. Apa harus jalan keluarnya? Minta cerai. Nah ini kan fatwa yang bisa membuat resah juga di Indonesia ini. Padahal rokok kan menyerap tenaga kerja itu. Nah soal masalah rokok ini, saya itu datang ke sini dan saya senang diundang MUI ini karena Anda dengar rokok itu diharamkan MUI Pak. Yang Ana dengar loh Pak, nggak tahu itu. Katanya sih ketika saya datang ke komisi fatwa, karena ada teman saya di sana, ada dua kelompok yang mengatakan haram, ada dua kelompok yang mengatakan makruh. Udah gini aja deh, kita kembali ke rokok. Merokok merugikan. Nah udah. Kalau orang Padang pandai dagang, bukan etnisnya. Padang pandai dagang, orang pinter dagang. Kalau rugi biasanya dihentikan. Itu kalau kita berpikiran, apalagi kalau kita hanya ikut usul fikih tadi, darul mafasid kan gitu. Nah, bagi saya gitu loh Pak. Bagi saya rokok itu merusak kesehatan. Saya dulu merokok Pak, karena kalau nyantri di pesantren NU nggak merokok itu katanya kampung saya ibarat nggak cebok. Ya pasti merokok, dan saya usahakan bisa berhenti, alhamdulillah. Cuma saya keyakinan ini merusak kesehatan saya, itu aja. Lah Bapak punya keyakinan, monggo kita diskusikan terus. Intinya perbedaan itu ada wahananya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sehingga saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, asatidz, masyayikh dan juga Bapak Kiai semua. Inilah pemaparan
yang saya sampaikan dari saya, seorang yang fakir, yang lemah, yang hanya mencoba meniti kebenaran. Dan itu pesan Kiai Haji Najib, guru besar saya dulu ketika saya di pondok pesantren. Dan itu saya terus ingat, bahwa sampai pada kesimpulan inilah yang akhirnya ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Ikutilah, pelajarilah kebenaran. Kamu akan kenal siapa yang benar. Dakwah semampumu.